di Fifth Avenue bagian atas. Namun, ayah Ben meninggal pada tahun 1903, bisnis porselennya merosot, dan keluarganya jatuh miskin. Ibu Ben mengubah rumah mereka menjadi rumah kos, kemudian, karena meminjam uang untuk memperdagangkan saham, dengan margin, ia bangkrut dalam krisis tahun 1907. Selama sisa hidupnya, Ben akan mengingat penghinaan saat menguangkan cek untuk ibunya dan mendengar teller bank bertanya, apakah Dorothy Grossbaum layak untuk $5? Untungnya, Graham memenangkan beasiswa di Columbia, tempat kecemerlangannya berkembang pesat. Ia lulus pada tahun 1914, sebagai juara kedua di kelasnya. Sebelum akhir semester terakhir Graham, 3 departemen, bahasa Inggris, filsafat, dan matematika, memintanya untuk bergabung dengan fakultas. Ia berusia 20 tahun. Alih-alih akademis, Graham memutuskan untuk mencoba Wall Street. Ia memulai kariernya sebagai juru tulis di sebuah firma perdagangan obligasi, segera menjadi analis, kemudian mitra, dan tak lama kemudian menjalankan kemitraan investasinya sendiri. Ledakan dan kejatuhan internet tidak akan mengejutkan Graham. Pada bulan April tahun 1919, ia memperoleh laba 250% pada hari pertama perdagangan untuk Savoy Tire, penawaran baru dalam bisnis otomotif yang sedang berkembang pesat. Pada bulan Oktober perusahaan tersebut telah terungkap sebagai penipuan dan sahamnya tidak berharga. Graham menjadi ahli dalam meneliti saham secara mendetail, hampir molekuler. Pada tahun 1925, saat meneliti laporan-laporan yang tidak jelas yang diajukan oleh jaringan pipa minyak ke Komisi Perdagangan Antar Negara bagian AS, ia mengetahui bahwa Northern Pipeline Co., yang saat itu diperdagangkan pada harga $65 per saham, memegang setidaknya $80 per saham dalam bentuk obligasi berkualitas tinggi. Dia membeli saham tersebut, mendesak para manajernya untuk menaikkan dividen, dan memperoleh $110 per saham 3 tahun kemudian. Meskipun mengalami kerugian yang mengerikan hampir 70% selama Great Crash tahun-tahun 1929 sampai tahun 1932, Graham bertahan dan berkembang pesat setelahnya, meraup keuntungan dari kehancuran pasar saham. Tidak ada catatan pasti tentang keuntungan awal Graham, tetapi dari tahun 1936 hingga ia pensiun pada tahun 1956, Graham Newman Corp. Miliknya memperoleh keuntungan setidaknya 14,7% per tahun, dibandingkan dengan 12,2% untuk pasar saham secara keseluruhan, salah satu catatan jejak jangka panjang terbaik dalam sejarah Wall Street.